Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Fadila dengan NIM 2111304131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai LO yang telah dibahas pada skenario 1. Yang pertama itu ada mahasiswa mampu menjelaskan mengenai penyakit tuberkulosis. Jadi, tuberkulosis atau yang kita sebut TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut dapat masuk ke dalam paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak nafas disertai batuk kronis. Tuberkulosis paru adalah penyakit menular langsung yang sebagian besar menyerang paru-paru, terutama menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Kuman tersebut berbentuk batang yang mempunyai sifat khusus, yaitu tahan terhadap asam pada pewarnaan. Oleh karena itu, disebut juga sebagai basil tahan asam dan cepat mati jika terpapar sinar matahari langsung, namun dapat bertahan hidup beberapa jam di tempat yang gelap dan lembab. Untuk gejala utama yang sering timbul itu ketika seseorang terjangkit TB, yaitu seseorang batuk terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Selain itu bisa juga timbul gejala lain seperti adanya dahak yang kadang bercampur darah, nafsu makan menurun, berkeringat di malam hari meski tanpa melakukan aktivitas, demam meriang yang berkepanjangan lebih dari 1 bulan, sesak nafas disertai nyeri dada dan berat badan yang menurun. Kemudian seseorang yang memiliki kontak erat dengan pasien TB dan memiliki gejala-gejala tersebut dapat dicurigai juga menderita TB. Penegakan diagnosa TB dapat ditentukan dari gejala klinis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan bakteriologi seperti pemeriksaan dahak maupun cairan dari organ yang dicurigai terjangkit TB ekstra paru, pemeriksaan radiologi seperti ronsen, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Pemeriksaan dahak untuk penegakan diagnosa TB yang biasa dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan BTA. Dulu, pemeriksaan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Namun saat ini pemeriksaan ini hanya cukup dilakukan sebanyak 2 kali saja, yaitu dahak sewaktu dan dahak pagi. Dahak sewaktu itu adalah dahak yang dikeluarkan pada saat pasien datang pertama kali ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan, atau siang setelah pemeriksaan dahak pagi. Sedangkan dahak pagi merupakan dahak yang dikeluarkan pada saat bangun tidur sebelum makan dan minum. Kemudian pada LO yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai tahap praanalitik pemeriksaan. Pada tahapan praanalitik pemeriksaan pasien yaitu petugas memberikan bimbingan kepada pasien tentang cara mendapatkan sputum, waktu pengumpulan sputum, dan lokasi pengumpulan sputum. Pasien diberitahu bahwa kualitas sputum sangat bernilai untuk melakukan status penyakitnya. Sputum yang baik berasal dari saluran nafas bagian bawah. Pada saat pengambilan sputum yang standar harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Prosedur pengambilan sputum standar yang dianjurkan sebaiknya dilakukan sebelum makan. Sebelum mengeluarkan sputum, pasien disarankan berkumur dengan air bersih untuk menghindari kontaminasi. Apabila menggunakan gigi palsu, bisa dilepas terlebih dahulu. Kemudian, pasien diminta untuk menarik nafas dalam-dalam sebanyak 2-3 kali dan mengeluarkan sputum. Pada pengambilan sputum jika diambil tidak sesuai standar, yaitu pasien yang mengeluarkan sputum pada saat ada rangsangan batuk tanpa ada perlakuan. Hasil pemeriksaan BTA itu didapatkan bahwa dalam spesimen air liur masih bisa ditemukan BTA. Gradasi BTA tertinggi yaitu Kenti dan BTA positif 1. Jadi kasus jumlah BTA-nya sedikit, maka teknik pengambilan sputum harus dilakukan dengan benar supaya hasilnya tidak menjadi negatif palsu. Lalu untuk LO yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai prinsip pemeriksaan dengan pengecatan Zell-Nelson dan kultur dengan media Lowenstein-Jansen serta prosedurnya. Untuk prinsip pewarnaan BTA yaitu dengan pemanasan pada pewarnaan Zell-Nelson, lapisan pori-pori lipid pada bakteri akan melebur sehingga zat warna dapat masuk ke dalam tubuh bakteri. Bila terdapat dinding zat warna tidak dapat terlepas kembali walaupun dilunturkan dengan asam. Berbeda dengan bakteri yang tidak tahan asam,
yang zat warna pertama akan luntur sehingga mengambil zat warna kedua pada pewarnaan kedua. Bakteri tahan asam berwarna merah dan bakteri tidak tahan asam berwarna biru. Kemudian untuk prosedur pembuatan kaca sediaan, yaitu diambil kaca sediaan yang bersih, bebas lemak dan tidak ada goresan. Lalu disiapkan sebuah kaca sediaan yang diberi tanda ukuran 2x3 cm sebagai pola. Diletakkan kaca pola tersebut di bawah kaca sediaan. Kemudian lampu spiritus dinyalakan dan OC mulai dibakar mulai dari ujung sampai ke pangkal. Dengan menggunakan OC steril, lalu diambil bagian sputum yang kental berwarna putih kekuningan atau putih kehijauan, lalu diletakkan pada kaca sediaan. Lalu sputum diratakan sampai terlihat pada permukaan kaca sediaan, lalu dibentuk dengan pola spiral hingga membentuk 2x3. Kemudian letakkan OC berdekatan pada api spiritus. Setelah kering barulah dibakar sampai pijar. Lalu dikeringkan pada suhu kamar, jangan dikeringkan di atas nyala api. Lalu sediaan dilewatkan di atas nyala api sebanyak 3 kali atau dilakukan fiksasi sebanyak 3 kali selama 3-5 detik. Kemudian untuk prosedur pewarnaannya itu, letakkan sediaan di atas rak pewarnaan dengan apusan menghadap ke atas. Tuangkan karbofluksin sampai menutupi seluruh permukaan kaca sediaan. Lalu panaskan kaca sediaan secara hati-hati dengan cara melewatkan nyala api pada bagian bawah kaca sehingga keluar uap. Jangan sampai mendidih dan dilakukan selama 3 menit. Sediaan dibiarkan hingga dingin selama 5 menit. Lalu sediaan dicuci dengan air mengalir. Tuangkan asam alkohol 3% di atas kaca sediaan sampai warna merah dari karbofluksinnya hilang. Lalu sediaan dicuci dengan air mengalir. Tuangkan larutan metilen blue 0,3% di atas sediaan dan dibiarkan selama 10-20 detik. Dan larutan metilen blue 0,1% selama 1 menit. Lalu sediaan dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan pada suhu kamar. Setelah kering, sediaan diperiksa di bawah mikroskop dengan perbesaran lensa 40-100 kali. Kemudian untuk LO yang keempat, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan mengenai interpretasi hasil dari pemeriksaan. Untuk hasil BTA positif itu dilaporkan secara kuantitatif dengan skala IUATLD, yaitu jika negatif tidak ditemukan BTA dalam 100-300 lapang pandang. Kemudian jika ditemukan BTA 1-9 batang pada 100 lapang pandang itu skenti. Lalu positif 1 itu jika ditemukan BTA 10-99 batang pada 100 lapang pandang. Kemudian untuk positif 2 itu ditemukan BTA 1-10 per lapang pandang pada 50 lapang pandang. Lalu positif 3 jika ditemukan BTA lebih dari 10 per 1 lapang pandang. Jika makin banyak bakteri yang ditemukan, semakin besar pula kemungkinan didapatkan bakteri dalam paru-paru. Penulisan hasil sangat penting untuk menunjukkan tingkat keparahan penyakit dan tingkat daya penularan penderita tersebut. Kemudian untuk penanganannya tersebut juga berbeda tergantung dengan kondisi dan tingkat keparahan pasien tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.